Warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Hantu Aceh Paseh. Bersama saya Putra Paseh dan yang sedang memegang kamera Bang Talib. Bang Talib. Oke, ini Bang Talib ini agak malu-malu. Oke, Bang Talib, mungkin sore ini kita mereview. Jadi ada kita punya teman nih dari Banda. Seperti teman kita sebelumnya, dia mengirim batu akik ya. Batu akik. Jadi dia ingin melihat mendapatkan informasi dari tim Hantu Aceh Paseh seperti apa sih batu akik yang dia miliki. Jadi teman-teman di luar sana tuh ada benda pusaka berbagai jenis ya. Kalau untuk di Aceh banyak rencong, keris, satu lagi pedang ya, jenis pedang juga ada juga benda pusaka yang model seperti ini teman-teman. Ya, ini dari teman kita di Banda Aceh ya, dengan Pak apa tadi? Rehan. Pak Rehan ya. Pak Rehan seorang dosen di Banda Aceh, teman kita. Jadi sampainya ini 2 hari kemarin ya, hari Senin ini hari apa nih? Selasa. Selasa. Berarti hari Minggu ya. Oh iyalah, Minggu malam Senin ya sampai barang ini. Kita ambil di paketnya di Cunda. Jadi barang ini sampai teman-teman. Jadi awalnya benda ini awalnya kebal kulit ya, kebal kulit. Tahan kulit lah tapi nggak tahan rambut. Jadi teman-teman, kalau Putra Pasir sih kalau jenis batu akinya Putra Pasir kurang kenal batu akik ya. Mungkin ada bisa bilang itu 5 cempaka ataupun 5 siam tuh Putra Pasir kurang paham. Tapi untuk teman-teman di luar sana, Putra Pasir sih cuma bisa menyarankan jangan pernah ya berlindung dengan benda-benda seperti ini ya. Tetap ia kena abudu wa ia kena stain, terus minta tolong sama Allah, minta pertolongan terus sama Allah ya. Jangan seperti ini ya, jangan mentang-mentang punya benda gini dipuja-puja ataupun apa ya. Itu Putra Pasir terlalu benci yang dengan hal-hal seperti itu ya. Sering ada orang tuh ada ayat-ayat itu Bang Talib ya, ada ayat Al-Quran ditulis dibalut-balut jadikan jimat. Jangan seperti itu. Buat teman-teman Putra Pasir jangan seperti itu ya, karena itu apa, syirik. Kalau syirik itu nggak ada ampunannya. Jadi Putra Pasir saya sarankan teman-teman jangan sampai syirik main-main benda seperti ini. Oke, buat Bang apa tadi? Rehan. Bang Rehan ya, buat Bang Rehan, bendanya ini udah saya cek tadi juga, udah kita tes ya. Mungkin tadi ada sempat kita videoin ya. Iya. Sempat ya. Tempat kita videoin juga tadi udah tes dengan senapan angin, silet. Tapi itulah memang rambut putus ya, mohon maaf. Tapi ini mohon maaf ini Bang Rehan ya. Ini bendanya ini saya lihat memang bukan kadam alam, tapi memang kadamnya dia ini memang barang isian istilahnya. Memang diisi, ntar ada tempo tertentu atau ada salah satu hal, misal langgar pantang ataupun apa, ada masanya dia nanti nggak mau, alih ya, kalau istilahnya bahasa Aceh itu alih. Jadi buat Pak Rehan itu jangan ini ya, jangan berkecil hati ya istilahnya, jangan berkecil hati. Memang seperti itu, tapi ingat tanggapan orang berbeda-beda, penilaian orang berbeda-beda. Ini ilmunya saya ya, dengan sepengetahuan saya ya, itu seperti itu ya. Kalau benda barang alam seperti apa ya istilahnya ya, kalau solar, ini solar kan memang bukan barang pusaka, istilahnya memang bahan alam gitu ya. Ini bahan alam tapi gimana ya kita jelaskan ya Bang ya. Jadi bahannya alam tapi kadangnya tuh isian. Jadi diisi, benda ini diisi. Buat teman-teman di rumah jangan, hati-hatilah kalau pakai barang-barang isian. Ntar takutnya karena kita terlalu percaya, jadi percaya diri pakai benda, contoh ini benda kebal, jadi kita pakai di saat nanti kita di lapangan
terjadi suatu hal tidak diinginkan, kita pikir nih masih kebal nih, padahal dia udah alih. Makanya Putra Pasya sarankan selalu memakai benda alam, jangan pakai benda-benda isian. Istilahnya memang benda dari alam itu lebih kuat daripada orang yang ngasih. Contohnya kalau kita di lapangan itu kayak orang main rapai debus, debus, kuda lumping, jadi dia aktifnya itu cuma di lingkaran, nggak keluar lah istilahnya. Dia memang ada tempo tertentu, ada masa tertentu dan syarat tertentu. Tapi kalau memang punya alam itu otomatis gitu terus, dia otomatis langsung kebal. Kalau dia memang pengasih ya pengasih, kalau dia memang bisa hilang hilang. Jadi untuk teman-teman di rumah, bagi pecinta gaib, pecinta barang pusaka, selalu terus saya tekankan, jangan pernah mengandalkan terlalu mencintai benda-benda seperti ini. Oke ya, di sini Putra Pasya bisa jamin ini batu alam, bukan kaca, ya bukan kaca. Bisa kita Karena tes. ada yang sebab komen-komentar tuh, sayang Pak Rehannya, wah ini batu kaca nih begini. Enggak, batu kaca enggak, ini memang batu aki. Ya di sini kita punya Demon Selector 2 ya. Biasanya nih alat ini dipakai untuk menguji kekerasan batu. Ya, kalau dia bisa sampai titik merah. Kalau titik merah biasanya dia tuh kategorinya hampir ke batu permata, ya. Yang hidupin, lampunya udah hidup, mati, hidup, ya. Jelas ya, aktif ya. Enggak mau dia kan di batu. Ini karena jarumnya kecil teman-teman. Jadi Putra Pasya tekan. Di segini ya. Berarti dia dapatnya di 3 titik kuning ya. Kekerasannya cuma segini ya teman-teman. Jadi ini bukan kategori batu. Bisa diberdiriin biar lebih jelas. Nah, Udah turun lagi dia. ya kurang tekanannya nih. Ya. Berarti 2 nih ya. 2 nih. Berarti ini menandakan bukan kaca. Kalau kaca biasanya dia nggak mau naik. Nah contoh kayak dibilang ini kan. Dia kalau kaca tuh nggak mau naik. Jadi kalau jenis batu-batu kekerasan kayak batu permata nih gini, seperti ini blue sapphire nih. Ini blue sapphire. Dia kalau kekerasannya ini masih ya kosong. Ya kalau memang naik dia seperti ini. Ya. Nah, naik dia seperti ini. Jadi teman-teman di rumah menandakan ini batu kosong, nggak ada apa yang istilah kadang Berarti kurang. lebih keras blue Ya sapphire itu ya. keras ini. Jadi kalau kekerasan masih keras. Ini blue sapphire. Jadi teman-teman ini batu aki biasa. Ini batu aki. Ya, buat teman-teman di rumah yang pengen menguji batunya, boleh ya. Alat itu. Pakai kalau memang beli alat ini boleh. Tapi hati-hati kalau beli di online ya. Keseringan banyak yang tipu-tipu online itu. Banyak alatnya rusak, sayang, harganya mahal. Yang mungkin buat kantongnya Putra Pasya ini mahal. Buat teman-teman di rumah mudah-mudahan enggak ya. Ya teman-teman, balik kembali lagi kita ke benda pusaka ini. Seperti tadi Putra Pasya bilang, Putra Pasya kalau nama jenis batu akinya Putra Pasya kurang paham. Kalau di tim itu ada Bang Jal ya, ketua kita, dia lebih paham tuh tentang batu-batu aki. Kalau Putra Pasya lebih pahamnya nama-nama gaibnya lah sebenarnya ya, nggak main terlalu berkecimpung ke batu aki. Oke teman-teman di rumah, terima kasih yang sudah menonton channel Hantu Aceh Pasya. Buat yang sudah mendukung channel Hantu Aceh Pasya, terima kasih banyak sebelumnya. Ya, tanpa kalian juga, tanpa teman-teman di rumah, tanpa didukung teman-teman Hantu Aceh Pasya ini nggak ada apa-apanya. Ya, buat teman-teman lain di sana yang kepingin menguji barang antik, benda pusaka yang sudah mati ataupun nggak aktif lagi, boleh dibawa ke tim kita. Ntar gimana administrasinya ataupun apa, ntar kita negosiasi lah.
Silahkan komentar di video bawah ini, silahkan. Ntar tim bakal ngasih nomor yang bisa dihubungi teman-teman di rumah. Oke, sekian dari Putra Pase. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah mendukung. Ini buat Pak Rehan. Bendanya sudah kita aktifkan kembali. Ya, kalau bisa jangan pakai lagi ini. Istilahnya kalau ini Nggak apa kuat. ya, kurang kuat ya. Berarti harus minta yang baru. Minta yang baru. Enggak gitu juga loh Bang Kali. Oke ya, makasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.